Pagi baik saudara semua, selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa kembali hadir untuk menemani Anda. Berikut berita utama kami. Tolak dirumahkan, ratusan tenaga honorer pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat geruduk kantor bupati. 4 bulan hilang, mayat ABK korban kapal tenggelam di Halmahera Utara ditemukan di bangkai kapal. Dampak kekeringan semakin parah, ribuan hektar tanaman petani di Seram bagian timur terancam gagal panen. Dia darah dia akan dibiarin pada gini. Kemudian Ada dia punya. mana pemerintah mau beli sengaja. Putar lagi. Dinilai kayak tadi. Dibilang disiplin siap lang. Tolak dirumahkan oleh pemerintah daerah, ratusan tenaga honorer yang terdiri dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seram bagian Barat geruduk kantor bupati setempat. Sekitar 152 tenaga honorer ini menolak kebijakan penjabat Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Andi Chandra Asadudin, untuk dirumahkan karena dianggap merugikan mereka. Selain itu, para tenaga honorer ini juga menuntut pembayaran gaji serta tunjangan lainnya selama beberapa bulan yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada mereka. Demo puluhan tenaga honorer ini sempat berlangsung tegang di pelataran kantor Bupati Seram bagian Barat. Akan dibayar 3 bulan, gitu. Nah, setelah itu mereka menunggu perbuk yang baru tentang organisasi ini, serta gajinya. Setelah itu nanti kita adakan rekrutmen. Maka depannya menggunakan perbuk itulah mereka akan dibayar. Untuk anggota honor. Setelah menyampaikan tuntutannya, para tenaga honorer Satpol PP dan Damkar kemudian membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Mayat Yogzafil Nopsan, umur 23 tahun, ABK KM Bahana Putra yang hilang dalam kecelakaan tenggelamnya kapal landeng KM Bahana Putra di lepas pantai Desa Cere, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara 19 Juni lalu, akhirnya ditemukan. Mayatnya ditemukan terperangkap di dalam kapal sedalam 15 meter oleh salah satu nelayan setempat saat mencari ikan. Jenazah Yogzafil Nopsan yang kondisinya sudah tidak utuh tersebut kemudian dievakuasi dari dalam kapal di dasar laut oleh tim SAR untuk diserahkan kepada keluarganya. Nah, untuk jenis korban dan identitas korban, jenis kelamin laki-laki, atas nama Yaku Fazil Nopsan, yaitu itu juru masak dari kapal tersebut, umur kurang lebih 23 tahun. 19 Juni lalu, kapal landeng KM Bahana Putra tenggelam di lepas pantai Desa Cere, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara akibat dihantam gelombang tinggi. 1 ABK tewas, serta 7 selamat dalam peristiwa tersebut. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Utara. Kekeringan yang terjadi akibat fenomena El Nino membuat petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Seram bagian Timur merugi karena lahan tanaman mereka terancam gagal panen. Sejumlah petani terpaksa berhenti bertani karena kesulitan mendapatkan sumber air. Seperti petani asal Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, mereka kini resah akibat kemarau panjang. Petani mengatakan hujan sudah jarang turun sejak 3 bulan lalu. Kondisi tersebut mengakibatkan air di sejumlah embung, waduk, maupun sungai mengering. Hal itu lantas membuat lahan pertanian tak mendapatkan aliran air yang cukup sehingga tanaman mereka terancam gagal panen.
Tercatat sekitar 1.000 hektar lahan pertanian di kawasan tersebut terdampak kemarau. Ya sangat kekeringan karena cuaca ini kan bukan panas ini biasa, ini panas luar biasa tuh campur dengan angin kuat begitu. Jadi kayak air langsung hilang. Betul begitu. Oh, jadi setelah siram begitu langsung airnya langsung hilang karena nggak biasanya tuh kalau kan ada mendung-mendung, kalau ini betul-betul panas luar biasa. Selain Sumardi, ratusan petani di Kabupaten Seram bagian timur ini juga merasakan kondisi yang sama. Petani berharap hujan kembali turun agar nasib mereka tidak semakin terpuruk. Babang Sohilau melaporkan dari Seram bagian timur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kunjungan kerja Prabowo Subianto ke Pulau Moa tersebut untuk meresmikan bantuan sarana air bersih di Dusun Upunyor, Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya. Peresmian sarana air bersih tersebut sangat disambut antusiasme warga di daerah ini. Dengan perubahan iklim dan sebagainya, ini masalah air menjadi masalah yang sangat penting. PBB meramalkan ada krisis air tidak hanya di belahan kita, tapi di seluruh dunia. Jadi kita sekarang harus benar-benar pandai mencari air, mengurus air, ya, menghasilkan air, dan menghemat air. Jangan di musim hujan kita buang-buang. Kita harus bangun embung, ya, embung-embung, kita harus bangun cari teknologi yang murah, yang terapan banyak sekarang, sehingga air itu akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Air masuk ini sudah mulai bagus ya? Sudah merasakan ya? Sudah. Oh. Sudah. Yang penting untuk datang resmi. Usai diresmikan, Prabowo Subianto berharap sarana air bersih tersebut selalu dijaga guna membantu warga di Maluku Barat Daya ini. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Barat Daya. Tepukan yang meriah Bapak Ibu.